Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu Ferry Kurniawan, saya sendiri, Ikhfana Aurani, Indri Astuti, Jenny Fahriani Putri, Lili Sundari, dan Miranda Astrina. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan komponen laporan keuangan entitas untuk wakaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami mulai saja. Untuk penjelasan pertama, pengelolaan dan pengembangan wakaf. Oke. Merupakan suatu entitas pelaporan atau digunakan istilah entitas wakaf yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk dasar pengakuan aset wakaf sendiri, itu berdasarkan akta ikrar wakaf, di mana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Apa artinya? Artinya adalah aset wakaf baru bisa diakui ketika sudah terbit akta ikrar wakaf. Namun, apabila wakaf tersebut baru berupa wasiat atau janji, maka aset yang akan diwakafkan belum dapat dikatakan sebagai aset wakaf, belum bisa diakui sebagai aset wakaf. Nah, wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif di masa mendatang. Artinya apa? Nah, ada beberapa instrumen aset wakaf yang bisa diwakafkan secara sementara atau temporer. Contohnya, tanah. Apabila ada masa tertentu di mana tanah tersebut tidak digunakan, maka bisa diwakafkan tapi dengan akad sementara dari waktu tertentu sampai waktu tertentu. Nah, setelah itu bisa dikembalikan kepada si pemilik aset tersebut, makanya disebut liabilitas. Oke. Selanjutnya, dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas, atau istilah akuntansinya cash basis. Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset non-kas. Seperti zakat dan sedekah sebelumnya ya, bahwa untuk aset-aset yang berupa non-kas, itu kita harus ukur nilainya sesuai dengan nilai wajar. Oke. Nah, wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunanya. Oke, selanjutnya penjelasan untuk akuntansi wakaf dengan PSAK 112 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya untuk PSAK 112 mengenai akuntansi wakaf, yaitu dikeluarkan oleh DSKF-IAI pada 8 November 2018. Sudah mendapat opini kesesuaian syariah dari DSM MUI pada 17 Desember 2018.
PSAK 112 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Artinya, per tahun ini, seluruh entitas wakaf harus menyajikan laporan keuangan wakaf sesuai dengan ketentuan PSAK 112. Dan format laporan keuangannya terdapat dalam lampiran PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, PSAK 112 itu mengatur pelakuan akuntansi transaksi wakaf, baik oleh nazir wakaf, maupun wakif yang meliputi transaksi. Ada 4. Yang pertama itu ada penyerahan aset wakaf oleh wakif, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf nazir wakaf. Yang ketiga ada penerimaan aset wakaf oleh nazir wakaf. Yang keempat ada penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf nazir wakaf. Selanjutnya, laporan keuangan entitas wakaf. Yang dimaksud entitas wakaf adalah entitas pelaporan yang terkait dengan aset wakaf dan kegiatan ekonominya. Sedangkan entitas pelaporan adalah entitas yang diisyaratkan untuk menyusun laporan. Dalam PSAK 112 diatur bahwa entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan dari hukum nazir. Sebagai contoh, Yayasan A yang mengelola banyak aktivitas juga memperoleh izin sebagai nazir wakaf. Maka laporan keuangannya yang disajikan oleh yayasan ada 2, yaitu laporan keuangan sebagai yayasan yang mengacu pada ISAK 35 dan laporan keuangan sebagai nazir. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap menurut PSAK 112 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan rincian aset wakaf, yang ketiga ada laporan aktivitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi untuk entitas wakaf yang tidak diatur secara spesifik dalam PSAK 112 ialah akuntansi wakaf mengacu pada PSAK lain dan ISAK yang relevan. SAK induk yang dipilih oleh entitas wakaf bisa mengacu pada SAK berbasis IFRS atau SAK etap, tergantung dari tingkat akuntabilitas publik entitasnya. Untuk penyajian laporan keuangan, entitas wakaf mengacu pada SAK syariah, yaitu PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan tentang macam-macam format laporan keuangan entitas wakaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan, yaitu laporan posisi keuangan entitas wakaf terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan aset neto. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Di sebelah kanan ada contoh dari laporan posisi keuangan entitas berdasarkan PSAK 101. Yaitu ada aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, ada piutang, surat berharga, logam mulia, aset lancar lainnya. Selanjutnya yaitu ada aset tidak lancar, yaitu surat berharga, investasi pada entitas lain, aset tetap, aset tak berwujud, aset tidak lancar lain. Selanjutnya di bagian liabilitas ada liabilitas jangka pendek, yaitu wakaf temporer jangka pendek, liabilitas jangka pendek lain, selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, yaitu ada wakaf temporer jangka panjang, liabilitas jangka pendek, dan lainnya. Selanjutnya, Kak. Yang kedua ada laporan rincian aset wakaf, yaitu entitas wakaf menyajikan laporan rincian aset wakaf yang mencakup unsur sebagai berikut. 1, yaitu ada aset wakaf yang diterima dari wakif. Yang kedua ada aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.
Selanjutnya, di sini ada contoh dari rincian aset wakafnya, yaitu ada kas dan setara kas, piutang, surat berharga, efek ekuitas, efek utang, logam mulia, aset lancar lainnya, hak sewa, dan lainnya, investasi pada entitas lainnya, aset tetap, tanah bangunan, hak milik satuan rumah susun, kendaraan, tanaman lainnya, ada serta berwujud, ada kekayaan intelektual dan lainnya, di aset tidak lancar lainnya ada hak sewa dan lainnya. Selanjutnya ada laporan aktivitas. Entitas wakaf menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur berikut. Yang pertama, penerimaan wakaf. Yang kedua, dampak pengukuran ulang aset wakaf. Yang ketiga, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Yang keempat, penyaluran wakaf. Dan di samping kanan ada ilustrasi laporan aktivitas. Isinya ada penghasilan, penerimaan wakaf, kas dan setara kas, surat berharga, logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, hak atas tanah, hak milik rumah susun, hak kekayaan intelektual, hak sewa, lain-lain. Lalu ada dampak pengukuran ulang aset wakaf yang isinya juga surat berharga, logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, hak atas tanah, hak milik rumah susun, hak kekayaan intelektual, hak sewa, lain-lain. Dan pengelolaan pengembangan aset wakaf, yaitu bagi hasil, dividen, keuntungan neto pelepasan investasi, kenaikan dan penurunan nilai investasi, beban pengelolaan dan pengembangan, bagian nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terrealisasi. Lah, kemudian ada jumlah penghasilan. Lalu di beban ada kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu beasiswa, kegiatan ekonomi umat, dan kegiatan kesejahteraan umat Islam. Lalu ada setelahnya laporan arus kas. Entitas wakaf menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK nomor 2. Laporan arus kas PSAK lain dan ISAK yang relevan. Di sebelah kanan ada ilustrasi laporan arus kas. Ya, aktivitas operasi, penerimaan wakaf, pembayaran hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, pembayaran beban pengelolaan dan pengembangan wakaf, lalu ada pembayaran bagian nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, lalu kas neto dari aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investasi, pembagian aset tetap, hasil dari penjualan aset tetap, penerimaan bagi hasil investasi, pembayaran investasi utang, penerimaan dividen, pembayaran investasi ekuitas, kas neto dari aktivitas operasi. Lalu ada aktivitas pendanaan, di mana isinya penerimaan pembiayaan, pembayaran pembiayaan, kas neto dari aktivitas operasi. Lalu kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas dan setara kas pada awal periode, dan kas dan setara kas pada akhir periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Penjabaran atau penjelasan laporan keuangan yang berisi informasi non-keuangan serta rincian dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang
Kelima, rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Baik, Terima kasih. itu demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.